Sejarah Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Dirintis pada tahun 1986 oleh Kiai Agus Haryadi dengan nama Pondok Darus Salam di Kampung Taskombang. Pada tahun 1988, Pondok Darussalam mendapatkan tanah wakaf seluas 600 meter dengan masjid kuno dan belum memiliki gedung bangunan apapun. Dengan jumlah santri 20, kemudian berubah nama menjadi Baitus Salam. Pada tahun 1991, almarhum Kiai Agus Haryadi terkena penyakit kanker paru-paru kronis, sehingga meminta kakak iparnya Kiai Haji Abdul Hakim Abdul Karim untuk meneruskan Pondok Baitus Salam dengan meninggalkan 3 santri. Pondok Baitus Salam mendapatkan limpahan santri dari almarhum Ustadz Wahyudin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mu'min. Di tahun pertama 30 santri, tahun kedua 35 santri, dan tahun ketiga 30 santri. Pada tahun 1994, Pondok Baitus Salam tidak mendapatkan limpahan santri dari Al-Mu'min Solo, sehingga tersisa 3 santri. Di tahun-tahun berikutnya, Pondok Pesantren Baitus Salam tertatih-tatih dan vakum pada tahun 1997 dengan menyisakan 3 santri. Pondok Baitus Salam kemudian berubah menjadi lembaga pendidikan formal, di mana pada tahun 1998 Baitus Salam merintis TK. Kemudian merintis SD di tahun berikutnya. Pada tahun 2005 dan 2006, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam mendirikan PAUD dan SD Baitus Salam 2 di Cangkringan. Di tahun 2007, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam mendirikan SMP Wajib Asrama. Dan pada tahun 2014 mendirikan SMA yang juga wajib asrama. Kemudian mendirikan SMP Baitus Salam 2 di Cangkringan pada tahun 2019. Di tahun 2022, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam membuka kembali Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah atau dikenal dengan KMI. Pada tahun 2024 ini, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam 3 Quran Global Science dirintis di Babadan Uini, Blitar. Saat ini, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam telah membuka jenjang pendidikan dari PAUD hingga SMA dengan total 219 guru dan karyawan serta 2.779 siswa. Pembebasan tanah juga terus dilakukan sejalan dengan kebutuhan pondok. Berawal dari tanah wakaf seluas 600 meter persegi, saat ini menjadi 3,2 hektar yang tersebar di Prambanan, Cangkringan, Gunung Kidul, dan Blitar. Perjalanan panjang Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Baitus Salam hadir untuk kebaikan, menghimpun orang-orang baik yang berniat baik, berpotensi baik, dan berproses dengan baik demi mewujudkan sebanyak-banyaknya kebaikan. Baitus Salam lahir atas kehendak Allah, niat semata-mata karena Allah, berjuang meninggikan kalimat Allah demi menggapai ridho Allah. Baitus Salam lahir dari umat, bagian dari umat, hadir untuk kemaslahatan umat demi kejayaan umat. Mari jaga,
Mari rawat, mari bina, mari kembangkan, mari besarkan pondok kita tercinta, karena Allah, bersama Allah, untuk Allah semata. Mari kita syukuri nikmat ini dengan jalan terus mengabdi, membina diri, mengasah potensi, menebar bakti untuk pertiwi guna menggapai ridho ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa Baitus Salam TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah senang sekali kami bisa berjumpa kembali di program kajian Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Pada edisi kali ini telah hadir bersama kita yaitu pimpinan Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Beliau adalah Ustadz Kiai Haji Abdul Hakim. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Syukron sudah hadir di kajian Mutiara Jumat edisi kali ini. Ya. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, sehat insyaallah. Alhamdulillah. Baik, pemirsa Baitus Salam TV yang dimuliakan Allah, pada edisi kajian Mutiara Jumat kali ini kita akan mendengarkan kajian dengan tema peran kiai dan santri pada kemerdekaan Indonesia. Baik, tanpa basa-basi lagi, kita akan mendengarkan paparan tentang tema tersebut oleh Ustadz Kiai Haji Abdul Hakim Aka. Kami persilakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Walhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Syukur alhamdulillah saat ini kita bernapas lega merasakan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kita mensyukurinya, mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, beraktivitas untuk mengisi kemerdekaan dengan kemanfaatan yang banyak bagi bangsa ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 17 Agustus 1945 adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Jas merah jangan lupakan sejarah bagaimana para kiai, para santri, kalau kita membaca sejarah bagaimana ketika setelah mengikrarkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian Belanda datang bersama sekutu mendarat di Surabaya ketika itu. Maka bangsa ini sedang galau karena tentara sekutu kembali yang disebut dengan Clash kedua. Nah, ketika itulah para kiai terus mengadakan musyawarah dan Kiai Haji Wahab Abdullah ketika itu dia kesana kemari mendatangi
Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullah untuk meminta fatwa. Maka pada tanggal 22 Oktober disitulah berkumpul para ulama, para kiai. Ya, para ulama, para kiai berkumpul membahas tentang apa hukumnya melawan penjajah ini. Ketika itu Hasyim Asy'ari dimintai pendapat dan akhirnya muncullah fatwa resolusi jihad itu. Pada tanggal 22 Oktober itu, maka ini dijadikan hari santri sekarang ini. Untuk mengingat dan mengenang inilah santri dan kiai ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia ini. Kemudian dengan fatwa itu, masyarakat umat Islam ketika itu menghimpun kekuatan, berbondong-bondong dengan fatwanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu. Para santri bersatu padu ketika itu untuk melawan penjajah. Nah, disitulah akhirnya ada seorang orator yang membakar semangat dengan takbir terus. Ya. Siapa dia? Bung Tomo. Ya. Yang namanya Sutomo itu dengan kesemangatan yang luar biasa, membakar semangat umat Islam. Ya. Di sana ada Laskar Fisabilillah. Ya, ada laskar. Jadi disatukan semuanya bersatu padu dengan santri semuanya. Dengan senjata apa adanya, dengan bambu runcing. Mereka dengan semangat jihad itu karena fatwanya itu wajib individu untuk melawan penjajah, dan yang gugur dalam peperangan ini dikatakan dia adalah syahid fisabilillah. Nah, ini dengan kesemangatan yang seperti itu, maka terbunuhlah Jenderal Malabei ketika itu. Dengan terbunuhnya Jenderal Malabei mereka kocar kacir. Ya, dan disitulah kemudian bisa mempertahankan dan eksistensi Indonesia tetap merdeka dengan resolusi jihad itu. Ini adalah sejarah fakta yang tidak boleh dihilangkan dan harus banyak diceritakan oleh anak-anak sekarang. Ya, banyak yang nggak tahu hal yang seperti itu. Wa inna fi qisasihim la'ibratul liulil albab. Kisah-kisah mereka kalau disebutkan ini adalah para nabi, tapi juga bisa jadi kisah-kisah orang yang dahulu punya andil besar, itu nggak boleh dilupakan. La'ibrah itu adalah satu pelajaran, sungguh ada satu pelajaran yang mahal. Nah, hal yang seperti inilah, maka bagaimana menggugah semangat kita, dan kita yang sudah menikmati kemerdekaan ini, bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan ini sebagai santri belajar dengan sungguh-sungguh, sebagai ustadz yang di pesantren mengajar dengan sungguh-sungguh, ya, dan begitu seterusnya. Insya Allah mengisi kemerdekaan dengan penuh hikmah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, syukron, jazakallah Ustaz Abdul Hakim yang telah memberikan kita dan mengingatkan kita tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, ya Ustaz ya. Yeah. Dan ternyata peran kiai dan santri saat itu juga sangat luar biasa. Nasionalismenya juga luar biasa, ya Ustaz ya, dengan adanya resolusi jihad untuk mengusir penjajah. Baik pemirsa Baitul Salam TV yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah luar biasa sekali tema pada hari ini
bertepatan dengan bulan Agustus ini. Dan setelah ini tentu kita akan ada sesi tanya jawab. Tetap di kajian Mutiara Jumat, kita akan ketemu setelah iklan yang berikut ini. Pesona yang asri dikelilingi oleh persawahan yang hijau nan indah. Berdirilah lingkungan Qur'ani di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam yang terdiri dari SMP IT, SMA IT, dan KMI dengan sistem Islamic Boarding School. Dengan berbagai program unggulan, diantaranya pendampingan pendidikan karakter, pembinaan bahasa Arab dan Inggris, pendampingan tahsin dan tahfidz Al-Quran, super skill, santripreneur, dan research camp. Didukung oleh tenaga pengajar berkompeten, fasilitas lengkap dan modern, serta lingkungan yang kondusif, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam menjadi sarana membekali santri agar siap menghadapi tantangan di abad 21 dan era industri 4.0 dengan berbekal pengetahuan pribadi Qur'ani, disertai dengan asas 4 pilar pondok, yaitu pilar Qur'ani, pilar Tarbawi, pilar Ijtimai, dan pilar Lugawi. Daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam melalui situs website santri.baitussalam.sch.id. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, tempat santri berprestasi dan berpribadi Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah SWT, terima kasih masih mengikuti kajian Mutiara Jumat pada edisi kali ini dengan tema peran kiai dan santri pada kemerdekaan Indonesia. Dan kita tiba di sesi untuk tanya jawab. Ustadz Abdul Hakim, mohon izin bertanya berkaitan dengan tema ini. Kalau konteksnya kondisi sekarang, Ustadz, apa sih peran santri khususnya dalam menjaga kemerdekaan Indonesia agar Indonesia ini tetap pada jalan yang lurus, Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Kita sudah lega dan merasakan kemerdekaan ini, ya. Kita sudah bebas belajar, kita bebas untuk berpendidikan, ya, dan kita mengisi apa itu kemerdekaan khususnya untuk santri, ya. Bagaimana terus melakukan jihad, bukan dalam arti perang, tapi jihad di sini jihad tolabul ilmi. Jadi jihad tolabul ilmi itu juga merupakan jihad. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Jadi barang siapa yang meniti jalan untuk belajar, tolabul ilmi, mencari ilmu, ya, dia dimudahkan nanti untuk mendapatkan jalan menuju surganya. Dan Allah di dalam surat Al-Ankabut juga berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Walladzina jahadu, dan barang siapa yang jihad, bermujahadah, sungguh-sungguh, dia belajar sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, ya, jahadu itu. Fina, di jalan Allah, sudah barang tentu di jalan Allah. Kita itu bukan di jalan setan, bukan di jalan siapa-siapa. Ya, niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lanahdiyannahum. Nah, lamnya ini lam pendek, bukan panjang. Lamnya itu pendek, taukid. La. Nah, itu sungguh-sungguh. Diyannahum. Nunnya juga nun taukid. Tekanan juga. Jadi ada double taukid, double penekanan. Jadi sungguh-sungguh, benar-benar. Akan aku tunjukkan diyannahum subulana. Nah, ini subul, banyak jalan, tidak hanya satu jalan. Kalau satu jalan sabil, kalau banyak itu subulana. Jadi bagi santri pelajar mengisi kemerdekaan dengan kesungguhan, dengan mujahadah. Nah, di sini letaknya jihad. Ya, kalau dulu pada November 1945 itu perang jihad di sini kita mengisi dengan mujahadahnya, ya.
Jadi mengisi dengan mujahadahnya fisabilillah, ya, itu Allah akan menunjuk, membuka nanti, kelak nanti bangsa ini akan semakin maju, akan terus, ya, tidak kalah dengan kemajuan-kemajuan negara-negara lain. Kalau bangsa, anak-anak muda, santri, pelajar itu ada mujahadahnya itu. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguh Allah itu lah ini lamu taukid lagi. Lama'al muhsinin membersamai orang-orang yang muhsin. Muhsin itu orang yang melakukan kebaikan. Jadi dengan bermujahadah mendapatkan kebaikan, terus melakukan perbaikan dan perbaikan. Innallaha lama'al muhsinin, begitu insyaallah. Ya. Baik, syukran jazakallah atas jawaban yang diberikan Ustaz Abdul Hakim. Jadi bisa kita simpulkan bahwa peran santri atau mungkin pelajar pada umumnya Ustaz ya, dalam mengisi kemerdekaan ini bisa diisi dengan belajar yang giat, belajar yang sungguh-sungguh, gitu Ustaz ya. Karena itulah bentuk jihadnya penuntut ilmu, gitu Ustaz ya. Baik, pemirsa Baitul Salam TV yang dimuliakan Allah, luar biasa sekali tema pada kali ini tentang kemerdekaan Indonesia, kemudian peran-peran para pelajar, santri pada kemerdekaan Indonesia, dan bagaimana mengisinya setelah kemerdekaan, dan itulah kita sudah dengarkan dari Ustadz Abdul Hakim. Baik pemirsa Baitul Salam TV yang dimuliakan Allah, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih sudah mengikuti kajian Mutiara Jumat pada edisi kali ini sampai selesai, dan kita akan ketemu lagi di kajian Mutiara Jumat pekan depan, tentunya yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.